Halo teman-teman, hari ini kita mau kenalan sama juri yang hits gitu di bagian ikan diskus. Dan dia juga sebagai pembina dari komunitas IDC, Indonesia Diskus Community. Nah, pasti teman-teman pengen kenal kan? Ayo kita masuk dulu. Halo Pak Alvin. Ya, teman-teman, kita sekarang udah jumpa nih sama Pak Alvin yang tadi pada penasaran ya kan? Nah, Pak Alvin Surya ini adalah pembina dari IDC. Betul. Sebenarnya IDC sendiri itu sebenarnya apa sih, Pak? Ya, oke. Halo ya, nama saya Alvin Surya. Jadi saya sekarang menjabat pembina dan founder dari IDC, Indonesia Diskus Community. Itu salah satu mungkin yang kita bilang klub pertama diskus ada di Indonesia. Oke, itu kita bikin itu mungkin sekitar 11 tahun lalu, bulan Desember berdirinya. Nah, itu kita IDC itu sebenarnya berguna untuk mengumpulkan hobi-hobis dan pecinta ikan diskus untuk Jadi yang menginisiasi awal gitu ya, Pak ya? Betul. Jadi inisiasinya, jadi kalau boleh saya cerita sedikit, awalnya terbentuknya IDC itu dari kontes pertama yang akan kita adakan waktu itu di WTC Mangga 2. Itu pertama kali kita bikin kontes. Nah, dari situ berkembanglah sampai sekarang kurang lebih ya sekitar udah hampir 10-11 tahun kita. Ya. Tapi berarti dulu-dulu ikan diskus belum ada ya, jadi asosiasi gini, yang mengayomi. Sebenarnya gini, asosiasi diskus itu jadi gini, diskus itu dulu booming itu tahun 97 sampai 2000, itu booming sekali. Ya kan, itu memang ada asosiasi yang sebelum IDC, namanya Klub Diskus Indonesia KDI, ya kan. Nah, berjalan selama 3 tahun itu, lalu lohan muncul. Nah, pas lohan muncul itu semua ikan kan hilang, semua orang lari semua ke lohan. Nah, dari situ diskus, terutama diskus itu mulai ngedrop, hilang. Jadi tidak ada asosiasinya, mungkin mati suri lah ya kita bilang. Nah, lalu dan waktu itu memang saya masih hobis. Lalu saya berkembang untuk mau coba breeding, untuk nyari indukan kan susah segala macam. Nah, akhirnya ya pelan-pelan kita bikinlah IDC ini. Kalau gitu. teman-teman yang berminat sama IDC itu sebenarnya ada kantor pusat atau langsung? Jadi sebenarnya gini, kita IDC itu sebenarnya aktifnya itu di Facebooknya, Indonesia Diskus Community. Oh, itu bisa dicari di Facebook. Betul, di Facebooknya. Tapi kita kan karena non-profit, jadi kita di sana hanya untuk sharing untuk cara breeding, obat-obatan atau apa. Jadi kita tidak ada yang biasanya kan kalau di trade lain kan mungkin ada yang jual belinya. Kita emang khusus untuk hobi saja. Jadi hobis. Jadi kita akan membantu teman-teman yang ada pertanyaan atau apa gitu. Tapi kalau itu kita ada cabang ya Pak ya. Kalau pengen kopi darat tuh. Jadi sebenarnya kan Indonesia luas nih. Betul. Pengen di daerah mana ada aja nggak? Betul. Jadi gini, kita dari IDC itu sebenarnya kan awalnya, tapi nanti sekarang ada berkembang kan di daerah-daerah, misalkan kayak dari Bogor sekitarnya ada CBD yang Pak Teddy. Oh, Pak Teddy. Ya, ketuanya. Lalu ada dari KDKB, dan mungkin sekarang ini belakangan Jogja sudah mulai muncul segala macam sih. Tapi itu memang berbeda, namanya bukan IDC, tapi tetap kita menaungi mereka, akan membantu support. Jadi kita saling sama untuk menggiatkan ya ikan diskus ini, menghidupkan lagi, betul. Nah, sebenarnya banyak nih teman-teman yang mau kita kumpas dari Pak Alvin. Nah, nanti kita akan kupas lebih tuntas, lebih dalam lagi. Bagus ya tempatnya. Ya, nah kita sekarang lagi ada di tempatnya Jagger Diskus. Kebetulan kita lagi main ke sini. Kebetulan ada pemiliknya juga, Pak Dendi, yang memperbolehkan kita untuk melihat koleksi dan cara breedingnya dia. Oke deh. Tapi unik juga ya Pak, lahan sempit berarti bisa ya? Betul. Kalau kita budidayakan ikan diskus ini. Benar. Nah, jadi nggak kenapa? susah. Ya, jadi ini makanya untuk teman-teman yang mau
coba breeding, ya kan, dari tempat yang maksudnya istilahnya tidak perlu luas sekali untuk ini digunakan yang ada aja, misalkan kayak di garasi Iya. atau di ruang kosong. Jadi Nggak kita makan bisa tempat. nggak makan tempat. Jadi untuk memulai usaha diskus itu juga nggak terlalu dari hobi, dari tempat yang nggak usah terlalu besar, bisa Tapi juga. izin nih Pak, ini kan ikannya aneh-aneh, cantik-cantik, dan pasti beda-beda nama kan? Iya, iya. Boleh nggak Pak, ini ikannya apa ya? Oke. Din, bisa Jenisnya apa ini? ya kan? Kalau di sini ada beberapa macam ya. Kebetulan Boleh ikan-ikan maju yang ditaruh di sini memang yang siap jual dan cukup masih jarang lah. Oke. Kalau yang di atas ini ada 2 jenis. Yang garis-garis vertikal ini namanya white tiger. Nah, kalau yang lumayan unik di sebelahnya ada albino red cover. Iya. Kalau yang di sini, Oh, yang belakang ada lagi ya. Itu jenis pigeon. Pigeon. oh pigeon Ya, ya. tapi sudah lumayan banyak lah di Indonesia. Oke. Tapi yang menarik, yang ada harga nilai jualnya tinggi, Oh, kalau oke. yang ada di farm ini Oke. apa tuh? Kebetulan saya juga baru pertama kali masuk, ada namanya jenis albino king viper. Oke. Ukurannya 5 inci dan ini saya bandrol kemarin ya. Ini sold di harga 25 juta satunya. Wow. Yang Mahal. warna orange ini yang besar ya. Ada Iya. 2. Berarti kalau yang ada di showcase ini sekarang termurah itu Pak. Yang termurah yang mana nih? Termurah yang kecil, ada albino platinum ini dibanderol di harga 900.000. Termurahnya 900.000. Wah, berarti Masih banyak lah kalau harga variannya gitu. oke siap. Jadi diskus itu jenisnya banyak, Bu. Iya. Ada sekitar 30-an, ya kan? Dan itu kan dia dari grade tari murah, karena yang kalau yang harganya mahal itu kan dia jenis baru, Oh, gitu. ya kan? Jadi sebenarnya kalau emang pemula bisa memilih beberapa jenis ikan yang emang harganya nggak terlalu ini, seperti jenis kobal, turquoise, ya kan, itu untuk belajar. Nanti itu kan kalau misalkan sudah berhasil atau segala macam kan bisa dinaikkan untuk breeding jenis-jenis yang lain. Yang lebih menjanjikan Betul, hasilnya ya. betul, Tapi betul. untuk belajar nggak apa-apa, cari yang murah dulu. Betul, nggak masalah. Karena ini kan Oke kita deh. cuman kita kasih lihat, oh ini ternyata diskus itu harga nominalnya tuh tidak seperti yang ini, bisa lebih tinggi gitulah. Bisa. Nah, kalau dari sisi Pak Alvin nih sebagai juri, penilaian untuk ikan diskus itu seperti apa sih Pak? Biar teman-teman nggak takut gitu. Oke. Nah, kalau untuk penilaian ikan diskus itu banyak faktor, beberapa kriteria yang harus kita penuhin untuk ikan itu layak untuk kontes apa enggak. Pertama itu yang harus diperhatikan itu pertama kali ikan itu harus bulat. Karena diskus, berarti dis itu kan bulat, Bulat. ya kan? Nah, dari situ kita sudah misalkan kita ada mau pilih ikan. Nah, dari situ kita lihat lagi apakah dia punya kriteria yang lain, apakah masuk Masalah corak gitu ya, Pak, ya? coraknya. Jadi pertama mata kita lihat apakah besar sebelah kiri kanan seimbang apa tidak. Lalu warnanya juga mata itu merah, kiri kanannya harus sama, ya kan. Nah, dari situ kita lihat lagi ke insangnya itu apakah tertutup rapat ataukah ada yang kebuka sedikit. Lalu kita lihat lagi nanti ke sirip-sirip. Nah, sirip dasi. Nah, biasanya yang sirip dasi itu yang kadang-kadang banyak yang kurang. Gagal ya? Iya, karena sirip itu harus rata, kiri kanannya seimbang lah istilahnya gitu. Nah, dari situ juga kita lihat ke coraknya, apakah coraknya itu kalau misalkan jenis-jenis corak harus full gitu. Dan juga kalau yang tidak ada corak, yang solid, nah itu harus benar-benar perfect solid, Rata gitu betul. ya. Nah, kalau nih misal, kalau di ikan itu berarti nggak unik ya kalau kanan kirinya warna berbeda? Enggak Oh, nggak bisa. unik ya? Kita nggak bisa. Kalau berbeda itu kita ada pengurangan nilai. Oh, Jadi gitu. memang harus kita lihat keseimbangan kiri dan kanan. Jadi Nah, dua kalau sisi. terkait dasi tadi Pak, Ya, sebenarnya kalau kita modelnya seperti ini nih, ya. itu ada pengaruh jadi merusak dasinya atau? Enggak, gini, kadang-kadang dasi itu, ikan itu kalau udah agak tua, itu dia akan keluar cabang di satu lagi. Jadi kalau bisa kita cari sebenarnya yang untuk di kontes itu sebenarnya ikan-ikan yang masih muda, yang masih fresh lah kalau kita bilang. Dan itu dasinya akan seimbang. Berarti nggak bisa ya yang kayak dulu-dulu bilang kalau juara andalan dia terus gitu, nggak mungkin ya? Itu banyak faktor, makanya kita bilang diskus ini semua ikan sih sebenarnya. Jadi
bisa mungkin yang kali dia menang karena performa ikan itu kan pas lagi kontes itu kita lihat juga performa ikan. Maksudnya performa ikan apakah pas lagi kita nilai itu ikannya mojok aja atau memang dia jalan-jalan. Jadi itu emang ada faktor. Nah makanya kenapa saya bilang nggak usah takut ikut kontes. Kenapa? Kalau ikut top itu kadang-kadang ada faktor X yang kita nggak bisa. Misalkan ikan kita semua udah perfect segala macam, tapi pas lagi penilaian itu ikan tidak perform. Jadi kan ada pengurangan. Jadi Shock mungkin ya? Iya, Belum sesuai mungkin sama ya, lokasi mungkin tanki dari betul. Nah, jadi dari situ kan ada faktor X. Jadi dari semua kriteria itu, jadi istilahnya kita nggak usah takut untuk ngikutin kontes. Toh sebenarnya kontes itu juga bukan untuk mencari pride atau apa. Tapi kan kita kalau emang pemula nggak usah takut. Kenapa? Kita untuk belajar. Jadi ikan saya nih misalkan kali ini kalah. Kenapa kita kalahnya? Nah kan kita mungkin di situ kan waktu itu on the spot mungkin bisa ditanya dengan juri. Ikan saya apa nih yang kurangnya di mana? Kurangnya itu kan jadi pembelajaran. Jadi supaya ke depan sih akan kita iniin. Jadi oh ini kurang kamu dasinya kurang atau mungkin warnanya kurang gitu. Oke deh. Nah kalau Mas Dendi sendiri ikut kontes nggak nih Mas? Ikut kontes belakangan ini ya, coba untuk sekarang kan belum ada lagi, baru nanti di Akhir tahun. Oktober ini ya? Kebetulan juga di tahun 2019 pernah dapat juara. Cuma kalau memang dari saya pribadi nggak pernah nyangka gitu, karena benar kata Pak Alvin, Iseng ikut aja justru gitu. tujuan saya ikut kontes itu supaya saya mau tahu ikan bagus itu seperti apa sih. Oh, tapi malah langsung juara. Malah langsung Dan juara. grand champion lagi. Waduh. Berarti nggak main-main ya kalau untuk terkait diskus. Yang penting ada keberanian ya, Betul, Pak. betul. Oke deh, kita mungkin bisa mengulik lebih dalam lagi karena Pak Alvin ini udah melalang buana di ikan diskus bisa dibilang hampir 11 tahunan. Ayo kita pertanyakan lagi nih terkait pemasaran. Pasti teman-teman penasaran banget ya kan? Oke deh nih Pak Alvin. Ya. Jadi kan teman-teman yang jadi peserta sekarang ini masyarakat awam nih. Betul. Mereka ngelihat wah ini sangat menggiurkan nih ikan diskus. Cuma pengen ngelangkah buat mulai itu tuh kayak takut tuh Pak. Ya, ya, ya. Karena kan Bapak tahu sendiri harga ikan diskus kayak Mas Dendi aja di farmnya tadi yang termurah 900.000 Pak. Ya, betul. Ntar pasarnya gimana tuh? Oke. Udah pada keringat dingin nih kayak penonton Betul. di sini. Ya. Boleh Pak sarannya buat marketing kita itu sebenarnya kalau di diskus itu seperti apa sih? Oke, sekarang gini, karena kan sekarang teknologi sudah banyak, maksudnya dengan sosial media ada. Jadi sebenarnya untuk pemasaran itu kita nggak usah terlalu takut, ya kan? Yang penting kita sudah ada produk, ya kan? Misalkan produknya sudah sesuai dengan kriteria, maksudnya dengan bulatnya atau apa, ya kan? Nah dari situ kita bisa memasarkan itu ada banyak cara, ya kan? Apakah kita mau memasarkan sendiri itu melalui sosial media dari Facebook, mungkin dari apa kayak Tokopedia atau apa, itu kita bisa memasarkan. Yang penting kita rajin untuk video dan upload, ya kan. Nah kedua mungkin kita juga bisa sebagai seller untuk membantu ekspor sendiri misalkan. Dan sekarang kan gampang, mudah itu sekarang kan dengan satu ikan aja atau 2 ekor ikan aja kita sudah bisa ekspor. Nggak ya seperti dulu. Kalau dulu kan mungkin kita harus masuk partai ya, Pak? partai misalkan 10 sampai 5 box minimal kan. Iya. Nah, sekarang kan ada yang namanya kayak transhipper. Oh. Ya kan? Jadi transhipper itu gunanya itu jadi misalkan yang penting kita kan kayak tadi yang dari awal mereka kan sudah marketingkan sendiri ikan-ikannya, mau dari Facebook atau mau dari apa, kan pasti ada Pembeli dari luar mungkin ya? dari luar atau dari Indonesia kalangan sendiri kan, lokal ya kita Iya. bilangnya. Nah, kalau yang dari luar pun kita juga bisa kirim. Yang penting mereka sudah ada dealing dengan si buyernya, dia buyer luarnya itu akan kontak kita, ya kan, lalu dia akan dealing nih, misalkan oh saya mau beli ikan ini, harga sudah cocok, nanti kan tinggal pengirimannya. Nah pengiriman itu kita bisa menggunakan jasa transhipper yang namanya transhipper. Jadi transhipper Sebenarnya itu kan teman-teman nih takutnya transhipper ini kan udah ada 2 ya Pak ya di Indonesia ya. ada 2 ya. Nah itu tuh takutnya bayarnya mahal gitu. Memang gini, kalau untuk biaya itu kan sebenarnya dari si bayarnya yang akan Bayar membayar. transport ya? Nah, kalau mereka sudah deal sebenarnya nggak masalah. Dan ini sebenarnya plus minusnya kan intinya kita nggak usah harus kirim ikan banyak, ya kan, dan itu juga mungkin di setiap negara mungkin dapat ada bayar 1212 kan kita sudah bisa kirim. Oke. Dan kalau untuk dari masalah biaya itu kan kalau mereka hitung-hitungan dari si bayarnya itu sudah oke pun sebenarnya sudah tidak ada masalah. Jadi istilahnya tuh untuk marketing itu kita nggak usah terlalu takut untuk
untuk memasarkan ikan kita. Nah itu kan Cuma tadi. kita kalau discuss harus ke apa, patokannya harus ekspor atau di Indonesia sendiri sebenarnya ada pasar nggak, Pak? Pasar Indonesia itu sekarang sebenarnya luas. Kita nggak usah jauh-jauh deh. Kita lihat dari geografis, kita punya geografis dari Sabang sampai Merauke ini kan besar, Iya. ya kan. Toh kalau emang kita setiap daerah itu sudah ada yang bayar, ya itu bakalan akan kekurangan kok. Jadi Oke, istilahnya nggak usah kita takut. Yang takut itu kan kita Nggak mau usaha ya. betul, tidak ada usaha untuk ini, dan dari awal sudah takut dulu. Saya banyakkan hitung-hitungannya dulu nih, maksudnya gimana untuk ininya. Padahal market itu sebenarnya terbuka luas. Apalagi sekarang kan Diskus juga sudah mulai dikenal di lokal atau di luar gitu, dan sampai sedetik ini pun di luar negeri pun itu masih peminatnya Jadi masih peminatnya banyak. masih Iya, banyak, karena ya. kan ini ikan kan kita bilang king aquarium kan. Jadi kayak ikan laut yang warnanya banyak, itu nggak ada ikan yang seperti diskus sih sebenarnya kalau saya bilang. Kalau dari sisi Pak Alvin sendiri, kalau ekspor main nggak, Pak? Dulu saya ekspor, tapi sekarang saya lebih banyak supply ke eksportir. Oh, Jadi gitu. ada market juga yang kita untuk kebutuhan si eksportir. Jadi kita kerjasama, istilahnya kan. Berarti kalau nggak mau transshipper, Nggak mau kita bisa transfer ke kan, arah maka tadi kita ada 3 kan, ada lokal, kita marketing sendiri, ya mungkin ada yang beli itu hobis, Kenalan-kenalan ya, kan, hobis. hobis. Oke. Lalu kedua yang tadi kita bilang bayar luar tapi menggunakan transshipper. Iya. Nah, ketiga itu kita juga harus bisa membantu eksportir untuk yang memasarkan ikan kita. Cuman kalau dengan eksportir ini kita harus komitmen. Intinya kita harus mempersiapkan ikan yang mereka mau. Maksudnya gini, eksportir itu kan kerjanya mereka akan menawarkan ikan. Iya. Ya kan, itu ada perlu waktu untuk menawarkan ikan kan. Nah, Ada standar betul. sendiri ya, Pak? Nah, ikan yang sudah kita siapkan itu pasti akan ketahan Iya, benar. supaya untuk kirim ke si eksportir. Jadi itu perlu waktu. Memang ini emang lebih lama. Cuman kontinuitas itu akan lebih ada. Nah, kalau dari sisi komunitas IDC, Ya. apakah IDC juga akan mengayomi gitu buat pemula-pemula yang nggak tahu pasar, bisa diarahin nggak? Oke, gini, kalau untuk dari IDC itu sebenarnya kita kan non profit, jadi kita kumpulan dari hobis-hobis ya kan. Iya. Tapi dari situ kan mungkin kalau kita bergabung dengan klub-klub atau selain IDC pun juga akan punya kenalan. Dan itu kan nggak tutup kemungkinan itu, misalkan saya atau siapa yang memerlukan ikan kan kita bisa saling membantu, saling kontak. Makanya gunanya itu. Cuman kalau untuk pemasaran langsung sendiri dari IDC memang tidak ada. Karena kita memang komunitas yang non profit. Jadi tidak untuk tidak Lebih untuk ke-sharing kita ya, untuk Pak, ya? ke-sharing seperti obat, pemeliharaan dan lain-lain. Dan juga kalau kita lihat di Facebook kita itu tidak ada jual beli. Jadi sebenarnya kalau yang komunitas kita itu sebenarnya untuk gathering lah, untuk ngumpulin teman-teman. Nah dari situ pun kita nggak ada ketutup kemungkinan, misalkan pas lagi ngumpul-ngumpul, misalkan saya lagi nyari ikan Blue Diamond, ternyata si A atau si B ada yang punya, nah kan bisa jadi transaksi. Tapi itu di luar komunitas yang untuk yang ngarahin itu langsung. Tapi dari komunitas teman-teman sendiri kan bisa ada ya mungkin transaksi. Iya, benar. Karena dengan adanya komunitas bisa Ya, saling menyemangati betul. sih, Pak. Dan juga punya teman kan, mungkin Iya. ada informasi atau apa, mungkin Jadi nggak nakutin ya, Pak, main sendirian gitu Betul, ya. Oke deh, betul, berarti betul. cukup nih, bisa jadi gambaran nih buat teman-teman yang pengen main di Ikan Diskus. betul. Oke deh, banyak nih sebenarnya ilmu dari Pak Alvin untuk kita sharing. Nah, satu lagi nih Pak Alvin. Ya. Teman-teman yang mau main di Ikan Diskus, kan Bapak tahu sendiri ikan adalah makhluk hidup. Betul, Ada kemungkinan kematian dong ya. betul. Nah, ngenes kan kalau misalnya kita ngeluarin dana besar-besar, tiba-tiba hari sekejap mata langsung Betul. kematian. Ya, ya. Boleh nggak Pak kasih tips dan triknya buat teman-teman pemula, Pemula nih? yang Karena mau- yang belum ngerti ceritanya. Oke, misalkan gini, yang penting pertama kan kita pelajarin dulu. Sebenarnya sih kalau lebih bagus tuh dari hobi ya kan, dari Iya. senangnya. Lalu dan intinya Karena gini. kalau hobi nggak sakit hati ya Pak. Betul. Nah, sekarang kan misalkan kita mau mulai usaha, ya kan? Nah, itu kan banyak kita kan juga harus balik, kita lihat kemampuan kita. Misalkan kita mau mempersiapkan
dana seberapa. Oke. Ya kan, karena main ikan hias itu yang tadi Ibu bilang kan nggak segampang, mungkin bukan segampang, maksudnya ikan hidup ini bisa hari ini, misalkan kita punya duit 5 juta atau 10 juta, kita beli ikan, besoknya pun bisa double atau bisa hilang sama sekali, karena kita lenyap dengan karena dengan main ikan makhluk hidup. Iya. Ya kan, nah begini, biasanya kalau saya dengan teman-teman yang mau mulai, saya akan bilang dulu gini, persiapan misalkan dananya berapa, ya kan? Lalu kita lihat lagi tempatnya mau seberapa besar yang kita kita siapkan. Misalkan usaha, kalau diskus ini kan mungkin dari kecil pun bisa, maksudnya dengan ruangan misalkan ada garasi atau mungkin Seluas yang Pak iya, Dendi tadi ya. itu kan bisa kita setting akuarium mungkin atau 10 atau apa. Nah, juga jangan, kita harus mempersiapkan dana taktis, karena gini Bu, misalkan kita siapin 10 juta, tapi jangan kita 10-10-nya kita masukin ke ikan. Jadi kita harus berpikir bahwa tidak seperti yang ada di buku-buku yang ada tulisan analisis usaha. Kita beli ikan dua pasang, Indukan, ya, gitu. 2 indukan. Nanti 3 bulan lagi menghasilkan ikan segini dengan harga segini. Jadi kan itu yang hanya istilahnya tertulis, Pak. itu tertulis. Sebenarnya bukan saya menakutkan, tapi ini kita emang Siap-siapin persiapkan hati ya. hati bahwa perjalanan itu memang nggak segampang yang ini. Cuman kita harus pertama siap modal sama mental. Nah, intinya karena gini, kita pelihara ikan, misalkan tadi yang duit yang ada kita pakai untuk beli indukan, ya kan? Kalau di buku kan kita bilang di kertas itu kan tulisan akan langsung hasil. Padahal tidak, ikan yang kita beli ini, misalkan kita sudah beli indukan sepasang, ya kan? Di tempat yang dia beli sudah nelur, tapi di tempat kita kan pasti otomatis Air berbeda, parameter kondisi dan lain-lainnya, itu mungkin kita nggak bisa tahu kapan ini ikan akan bertelur. Oke. Ya kan, kita nggak bisa suruh hari ini yuk langsung nelur, nggak bisa. Kita kan menunggu, mungkin dia besok bertelur, bisa sebulan, bisa 3 bulan, kita nggak tahu. Nah, itu yang harus disiapkan, yang saya bilang, pertama mental itu supaya jangan terlalu ngedrop dulu. Oke. Ya kan, kedua, dana itu juga harus ada yang dana taktis itu, karena kan kita udah siapkan itu, tapi kan ikan belum bertelur, kita harus tetap keluar biaya itu, listrik, pakan, Masih jalan terus. masih gitu. berjalan terus gitu loh. Jadi intinya kita harus mempersiapkan itu. Jadi jangan kita berpikiran langsung bisa secepat ini. Nah, itu banyak yang kejadian itu dengan yang hitungan di kertas itu, jadi mereka gampang ternyata, tapi nggak segampang itu, karena kita bukan berhubungan dengan, mungkin kita misalkan kayak jam tangan atau apa yang mati, tapi kan ini berhubungan dengan makhluk hidup, ya kan, yang kita nggak tahu kapan dia bisa ini. Tapi intinya pertama kita harus, kalau memang mau start, ya itu tadi, kita harus pelajarin dulu karakter ini ikan, mau semua ikan, bukan diskus aja. Tapi kalau cari aman, enakan di pembesaran atau pembenihan? Betul. Sekarang gini, sebenarnya ada banyak cara ya. Misalkan kita bisa mau breeder itu ya kita beli indukan, kita besarkan, kita kawinkan sama anak. Nah, bisa juga kita sebagai trader, ya kan, mungkin dengan duit yang ada kita beli ikan dari orang, ya kan, dengan kapasitas misalkan tanknya cuma ada 10, kita beli ikan misalkan 2 in, ya kan, kita beli dari Besarin berapa, aja. kita besarin dikit, mungkin 3 in atau apa, kita bisa jual Udah lagi, bisa dijual. ya. Terus bisa lagi yang namanya riser itu mungkin kita beli bibit, Gitu. ya kan, untuk beli bibit kecil kita besarkan lagi. Cuman ini memang ada beberapa resiko yang harus kita hadapi. Misalkan kalau breeder itu yang tadi saya bilang, indukan belum bertelur, itu kan makin lama. Nah, kalau untuk riser kita beli burayak, itu juga resikonya juga cukup besar. Karena masih ukuran Karena benih. benih, ya kan, kita besarkan tapi takutnya nanti perjalanan ikan sakit atau apa, itu Malah lebih resiko, ya. lebih resikonya lebih besar. Pindah tempat kan ya, Pak? Betul. Nah, terus kalau yang untuk riser, ya untuk trader, nah itu sebenarnya lebih Agak aman ya? lebih aman. Oke deh, kalau misalnya seperti itu. Nah, banyak ilmu yang kita udah dapat. Teman-teman ya paling tidak udah ada pemahaman lah. Tapi kalau misal nih Pak, kan kalau video kita cuma sebentar. Kalau teman-teman pengen menggali lebih dalam lagi, boleh nggak nih Pak Alvin? Boleh, silakan. Jadi kita mau minta kontaknya Pak Alvin. Boleh. Nanti misalnya teman-teman
pengen main, pengen berkunjung atau Boleh. kopi darat, Pak Alvin Boleh. ini tinggal masih di daerah Jakarta ini teman-teman. Jadi masih bisa terjangkau lah untuk dihubungi. Bisa ya Pak ya? Bisa. Oke deh, terima kasih Pak udah Sama-sama. mengizinkan kami untuk berkunjung, ngobrol, dan memberikan kami ilmu, informasi buat bisa jadi wawasan buat teman-teman bahwa kalau berbudidaya ikan diskas itu bukan hal yang sulit, bukan hal yang tidak memungkinkan, tapi di lahan sempit pun kita kalau yang penting ada keinginan ya Pak ya, Betul. dan hobis, keinginan semangat dulu dari dirinya. Iya. Insya Allah ya bisa, kita akan maju nih. Terima kasih Pak Alvin. Sama-sama, Bu. Sekian dari kita. Selamat siang.